like you. Be strong. Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP keluaran terbaru dari Luna. Dan di sini ada Luna X Pro. Untuk harganya sendiri ini sekitar 1,3 jutaan. Untuk penampakan boxnya seperti ini. Di sini ada gambar si HP-nya, ada tulisan Luna, yang di bawahnya ada tulisan berbahasa Korea. Memang dulu katanya brand ini berasal dari Korea. Terus di sini ada tulisan X Pro, ada seri IMEI Luna G5. Terus di sisinya lagi ada spesifikasi singkat. Nanti kita lihat di bagian belakang aja. Di atas seperti ini, di bawah, dan bagian belakang ini dia spesifikasi dari Luna X Pro 6,088 inch atau tepatnya itu 6,1 inch. IPS resolusi HD plus, water drop screen rasio 19,5 dibanding 9. Terus pakai Helio P22 octa-core 1,8 GHz. Setahu saya speed normal Helio P22 itu ada di 2,0 GHz. Berarti ini diturunkan ya. Nanti kita lihat aja di aplikasi. Terus 4 GB RAM, 32 GB ROM, Sony IMX135, back kamera 13 megapiksel. Memang sih ini Sony, tapi sensor yang udah lama banget. Dua kamera, flash, autofocus, kamera depan 5 megapiksel, baterainya gede yaitu 4100 mAh, Android 10, dual SIM, dan lain-lain. Ini dia G5. Nah, kalau dulu sih saya aku ya, Luna itu HP-nya bagus-bagus, apalagi di bagian kamera. Tapi waktu dulu yang masih dipegang oleh Foxconn. Kalau sekarang rasanya udah dipegang ya sama si Evercost. Bisa kita lihat di sini diproduksi oleh PT Evercost Teknologi Indonesia. Dan di sini ada juga Cellular Awards Evercost Best Brand Gold. Ini Indonesia Best Brand Awards. Nah, ini memang penghargaan yang pernah diberikan oleh Evercost. Oke, langsung kita buka aja. Agak susah yang bukanya. Oke, dan ini dia di dalamnya. Yang pertama ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada sebuah kotak yang bertuliskan hardcase. Ini mungkin memang masih cetakan lama ya, kebanyakan Evercost. Terus Luna itu di sini hardcase, padahal ini isinya itu softcase. Kalau hardcase itu kan yang berbahan keras, kalau softcase seperti ini lentur. Ini perlu diganti nih cetakannya. Terus di sini ada SIM ejector, terus buku panduan dan juga kartu garansi. Ada stiker Luna. Ada silika gel, kepala charger yang punya output ini 5 volt 1,5 ampere atau 7,5 watt ya. Dan yang terakhir ada kabel USB, tipenya ini masih micro USB. Jadi di sini kita nggak dapat earphone. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya, kita keluarkan dulu. Kita kletek dulu plastik yang menempel di layar. Oke. Nah, di sini sudah tertempel screen protector ya. Tapi ini agak kurang rapi sih, masih ada gelembung-gelembung kecil. Nah, nggak apa-apa lah. Terus di bagian belakang ini juga ada plastik yang menempel. Luna G5. Ini dia. Seri premium dari Evercost waktu dulu ya, yaitu Elevate. Ini kita lepas. Mantap. Nah, untuk bagian back covernya ini kelihatan bagus sih. Kalau dilihat sekilas ini bahannya mirip seperti kaca. Yang sebenarnya ini adalah plastik ya, ini bukan kaca. Dan memang kelihatan cakep untuk harga HP di 1,3 jutaan dengan desain kamera seperti ini ya. Memang tren zaman sekarang desain kameranya seperti ini. Dan untuk framenya ini bahannya dari plastik juga sih, bukan dari metal. Dan untuk warnanya ini saya suka sih, warna birunya. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada slot SIM. Nah, untuk tipenya ini sayangnya hybrid ya, SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Ini langsung kita coba pasangkan kartu smartphone. Sekaligus untuk menjawab, biasanya itu ada teman-teman yang bertanya, bisa nggak pakai kartu smartphone? Lanjut, di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm, di sisi kiri ada
tombol power dan juga tombol volume rocker. Terus di bagian bawah ada lubang untuk speaker, port micro USB, dan yang satunya pasti lubang untuk mikrofon. Di bagian belakang ada tulisan Luna yang menurut saya penempatannya udah pas sih ya. Di sini Luna. Terus ada triple kamera, LED flash, dan ada tulisan AI Vision. Kayaknya pernah nemu sih tulisan AI Vision di bagian kamera. Bentar, saya ingat dulu. Ya, kayaknya ada di HP Honor ya, tapi saya lupa untuk di seri berapa AI Vision. Ini dia, 13 megapiksel. Dan di bagian depan ada layar 6,1 inch yang sudah ada notch-nya. Ada lubang untuk earpiece, ada kamera. Oke, langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini sudah melewati setup wizard dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Karena HP ini nggak punya sensor pemindai sidik jari, jadi untuk sektor keamanan kita hanya mengandalkan pola, sandi, ataupun face unlock. Dan kebetulan di sini face unlocknya sudah saya setting ya. Langsung kita tes aja. Kalau untuk kecepatannya di sini nggak bisa dibilang cepet ya. Tapi kalau untuk akurat ini udah lumayan sih. Untuk bagian layar di sini untuk harga di kelasnya udah lumayan bagus ya, warnanya itu kelihatan cukup tajam. Dan untuk UI-nya ini lebih ke stok Android. Launcher bawahnya ini ada laci aplikasi. Aplikasi bloatware-nya pun di sini bersih. Kita cek di bagian pengaturan, terus tentang ponsel. Nah, ini dia versi Android-nya 10, versi yang bisa dibilang paling baru. Dan di sini kita bisa melihat ada 3 IMEI dan 3 slot SIM. Kok bisa? Yaps. Ternyata HP ini tuh support dengan aplikasi Simo. Dimana dengan aplikasi Simo ini untuk internetan kita nggak usah pakai kartu SIM ataupun WiFi, itu bisa. Tapi dengan cara kita hubungkan di aplikasi Simo ini. Untuk paketannya memang ya bisa dibilang lumayan mahal sih. Ini belum saya sambungkan jadi nggak bisa baca. Nah, seperti ini, 100 MB 2000, 200 MB 3000, 300 MB 5000. Dengan aplikasi ini otomatis ini akan menyambungkan ke jaringan seluler terkuat di area kita ya. Oh ya, di sini ternyata support dengan kartu smartphone. Saya sudah pasang ya, ini 4G dan support dengan voltenya smartphone. Oke, kita langsung cek aja di aplikasi AIDA 64. Ini dia Elevate Luna G5, RAM-nya 4 GB, terus internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 23 GB. Dan untuk CPU di sini pakai MediaTek Helio P22 12 nanometer, clock speednya itu 1,8 GHz. Jadi ini memang diturunkan dari aslinya yang Helio P22 itu 2,0 GHz. Ini cuma 1,8 GHz. Jadi di sini lebih mirip ke Helio A25 dong. Karena Helio A25 itu hasil downgrade dari Helio P22. Yang Helio A25 itu 1,8 GHz, kalau Helio P22 itu 2,0 GHz. Lainnya itu sama semua. Terus untuk bagian layar, ini dia resolusinya 720 x 1560 atau SD Plus 6,09 inch atau tepatnya bisa dibilang 6,1 inch. Terus pakai GPU PowerVR ROG GE8320. Untuk baterai di sini memang gede 4100 mAh dan ini pasti awet. Karena Helio P22 itu saya akui untuk konsumsi dayanya itu memang awet. Lanjut kita cek di device info HW untuk melihat sensor kameranya. Nah, di sini kamera belakangnya itu pakai Sony IMX135 5,0 megapiksel untuk bagian depan. Oke, kita lihat selanjutnya di ini dia sensor box. Kira-kira sensornya ada apa aja? Saya di sini sensornya itu minim, gak ada sensor gyroscope, orientasi, magnet gak ada. Ini hanya ada seperti ini. Terus untuk multi touch, mana multi touch?
Mana ini? Multitoss ini mendukung hingga 5 titik sentuhan. Ya udah cukup lah ya. Terus untuk skor Antutu, Helio P22 yang clock speednya diturunkan ke 1,8 GHz. Di sini dapat di angka 83 ribuan. Biasanya itu kan memang sekitar 90 ribuan. Tapi itu untuk yang clock speed 2,0 GHz karena di sini diturunkan. Jadi untuk skor CPU ini jadi turun di angka 34 ribuan. Kalau GPU masih sama aja di 11 ribuan. Selanjutnya kita coba untuk bermain real drum, kira-kira layarnya itu bagaimana, responsif apa enggak, terus ada delay apa enggak. Saya rasa untuk delaynya nggak ada ya, di sini aman, responsif banget. Coba lagi. Nah, itu aja. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk kameranya ini belakang sebenarnya cuma satu aja, yang dua ini cuma gimmick. Yang asli yang IMX 135 13 megapiksel. Bisa kita lihat aja. Di sini untuk duanya ini seperti cuma tempelan aja. Ini hiasan aja ya. Dan untuk tampilan kameranya seperti ini, ada mode gambar, terus HDR, panorama, dan mode video. Dan untuk perekaman video ini mentok di resolusi Full HD, dan yang pasti di sini nggak ada AIS ya, giroskop pun nggak ada. Terus ada mode beauty dan scan. Jadi di sini memang nggak ada yang namanya itu mode manual atau profesional. Untuk gambar seperti ini, resolusi maksimal 13 megapiksel. Langsung kita coba jepret aja, jepret pakai ini nih. Kalau hasilnya sih nggak bisa dibilang bagus ya, tapi nggak bisa juga dibilang jelek. Ini ya standar aja. Kita coba lagi foto ini nih. Oke. Terus untuk kamera depan ini 5 megapiksel. Yang di sini juga ya lumayan ya. Coba. Oke, kita coba lagi. Maksudnya lumayan itu untuk ukuran 5 megapiksel kita bandingkan dengan HP lain. Nah, ini memang kelihatan silau karena di kanan kiri saya ada lampu studio. Oke, mungkin itu aja sih untuk video kali ini ya, unboxing dan hands on dari Luna X Pro, Luna G berapa tadi? Luna G5. Dan di sini memang saya nggak melakukan tes game ya, karena Helio P22 ini kalau untuk bermain game PUBG ya, kalau untuk bisa ya bisa, tapi kalau untuk player yang kompetitif bermain PUBG ini saya rasa kurang banget. Tapi kalau untuk game sekelas Mobile Legends ini udah aman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.